Halo guys, selamat datang di channel ini, selamat bergabung, jangan lupa untuk support channel ini biar berkembang biak, semoga kalian terhibur, selamat menonton. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kota yang kebakaran di mana-mana. Dan dilihatkan juga beberapa polisi yang sedang memeriksa sebuah TKP. Di situ ada dua korban pasangan kekasih yang menjadi korban kejahatan gangster. Di mana sang pria tewas dikarenakan jatuh dari ketinggian, dan korban wanita ditemukan dalam keadaan sekarat. Pria ini korban kejahatan gangster, yang bernama Eric. Dan kekasihnya bernama Shelly. Anak ini bernama Sarah. Ia sangat bersedih dikarenakan Eric dan Shelly lah yang menemani dan merawat Sarah selama ini. Shelly dinyatakan telah meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan menuju rumah sakit. Terlihat pak polisi yang bernama Albert berusaha menenangkan Sarah. Scene berpindah ke 1 tahun kemudian. Terlihat ada seekor burung gagak yang hinggap di batu nisan Eric, disitulah keajaiban datang. Tiba-tiba saja, Eric bangkit dari kuburnya. Tepat setelah 1 tahun kematiannya. Setelah Eric bangkit, dan sisa tenaga yang ia miliki. Seperti yang kita lihat. Burung gagak itu menuntun Eric melewati jalan gelap menuju kediamannya Eric. Yang menjadi TKP kejadian waktu itu. Dengan susah payah Eric mengikuti si burung gagak. Setibanya di rumah, terlihat rumahnya Eric hancur berantakan, dan kucing peliharaannya masih hidup. Di saat Eric memegang kucingnya, Eric secara tiba-tiba mengingat semua tragedi pahit yang terjadi pada 1 tahun yang lalu. Yang dimana Eric diserang dan dijatuhkan dari jendela rumahnya, yang membuatnya meninggal dunia. Dan Shelly disiksa, diperkaus secara bergilir, sungguh kejam perbuatan mereka. Eric pun mencoba lompat dari tempat dia dijatuhkan, dan membuat tangannya luka. Secara tiba-tiba luka di tangannya pulih secara langsung. Scene berpindah ke segerombolan gangster. Yang dimana segerombolan tersebutlah yang membunuh Eric dan Shelly. Pria ini bernama Tintin. Tintin target pertama Eric, untuk membalas dendamnya. Di sisi lain Eric bersiap untuk balas dendam. Eric mulai melukis wajahnya. Berdandan layaknya seorang bos mafia. Dan balas dendam pun dimulai. Seperti yang kita lihat di scene sebelumnya. Target pertamanya ialah Tintin. Scene berpindah ke Tintin. Terlihat Tintin sedang menjualkan barang rampasannya ke salah satu toko yang membeli barang rampasan, di mana pria tersebut teman Tintin sendiri. Selesai menjualkan barangnya, Tintin buru-buru pulang. Terlihat Eric mengintai Tintin dari atas gedung. Berkat tuntunan burung gagak Eric pun menemukan Tintin, dan Eric langsung lompat dari gedung. Di saat Eric mendekati Tintin, terlihat Tintin sedikit kaget. Dan terjadilah perkelahian yang sengit. Di saat Eric menatap si Tintin, Eric pun mengingat kejadian 1 tahun lalu. Yang dimana kekasihnya disiksa diperkaos secara bergilir, Eric pun secara tiba-tiba melemah, dan Tintin langsung menyerang Eric sembari mengeluarkan pisau. Tintin pun melempar pisau dan dengan mudah Eric menangkap pisau yang dilemparkan Tintin ke arahnya. Tanpa basa-basi, Eric pun langsung membunuh Tintin. Eric melanjutkan rencananya. Setibanya di toko si botak, Eric menanyakan cincin pernikahannya yang dijual di toko ini. Si botak pun kaget dan langsung menembak Eric. Melihat bekas tembakannya pulih kembali, dan Eric sudah menemukan cincinnya, Eric pun menyuruh si botak untuk menyampaikan pesan ancamannya kepada pelaku yang lain,
bahwa ia akan kembali dan membunuh satu persatu dengan cara yang amat sadis, dan meninggalkan lambang burung gagak. Night. Setelah itu Eric mengambil gitar, dan meledakkan toko si botak. Di sisi lain, terlihat polisi telah menemukan jasad si Tintin. Tintin meninggal dengan sangat mengenaskan, yang dimana banyak pisau menancap di tubuh si Tintin, dan pembunuhnya meninggalkan lambang burung gagak. Polisi pun membawa jasad korban, dan meninggalkan TKP. Target selanjutnya yaitu Panboy. Terlihat Panboy dan ibunya Sarah, yang tengah akan melakukan cocok tanam, namun tiba-tiba harus gagal dikarenakan Eric datang. Merasa tidak asing melihat Eric, Panboy pun langsung menembak Eric, yang membuat telapak tangannya bolong. Eric pun tertawa dan menunjukkan telapak tangannya kepada Panboy yang bolong pulih secara langsung. Melihat itu Panboy pun berkali-kali melepaskan tembakan yang mengarah ke Eric. Eric pun tidak apa-apa. Di saat Eric mau merebut pistol Panboy, tanpa sengaja Panboy melepaskan tembakan yang mengenai pahanya sendiri. Ia pun tidak sadarkan diri. Di saat Panboy tidak sadarkan diri, Eric menyeret tubuh Panboy dan dimasukkan ke dalam bak mandi. Tidak lupa juga Eric menasehati ibunya Sarah. Ia bilang bahwa Sarah butuh sosok dan kasih sayang seorang ibu. Ibunya Sarah pun menangis ketakutan. Lalu ia buru-buru berlari keluar dalam keadaan panik. Terlihat salah satu anggota gangster curiga. Dengan sangat hati-hati ia mengecek ke kamarnya Panboy. Ternyata, Panboy telah tewas dengan amat sadis. Ada beberapa tusukan di dadanya, dan pembunuh meninggalkan lambang burung Garuda. Terlihat di sisi lain si botak berada di markas gangster, di mana kita akan melihat ketua bos gangster. Pria ini adalah bos gangster. Si botak menceritakan semua kejadian yang terjadi di tokonya waktu itu, dan ia menyampaikan pesan ancaman kepada bos gangster. Terlihat bos gangster emosi dan tidak terima apa yang dikatakan si botak, lalu tanpa basa-basi ia langsung membunuh si botak. Scene berpindah ke target selanjutnya. Terlihat dua orang lagi berjalan, ia adalah target Eric. Terlihat satu targetnya menuju ke dalam mobil, dan satunya lagi berbelanja di salah satu toko. Setibanya ia di dalam mobil, tiba-tiba saja Eric sudah di dalam mobil si target. Sontak si target pun kaget, dan Eric langsung menyuruh target menjalankan mobilnya. Dan satu targetnya mencoba mengejar. Terjadilah adegan kejar-mengejar. Setibanya di pinggir danau, target menyadari bahwa itu Eric. Target meminta dan memohon kepada Eric agar tidak dibunuh. Eric pun langsung mengikat target menggunakan lakban, dan meletakkan peledak di dalam mobilnya si target. Kejadian itu dilihat, dan disaksikan langsung oleh temannya sendiri. Terlihat, anak buah bos gangster sedang berada di makamnya Eric. Ia mencari tahu apa kelemahan Eric. Singkat cerita, keesokannya pelaku yang menyaksikan temannya dibunuh, dan melaporkan kejadian itu kepada bos gangster. Bahwa pembunuh memiliki ciri-ciri dengan lukisan di mukanya. Si pelaku meminta perlindungan kepada bos gangster. Terlihat si pelaku sangat ketakutan, dan ajudan bos gangster berusaha menenangkannya. Tanpa butuh waktu lama bos gangster mempersiapkan anggotanya dengan senjata lengkap untuk menyerang Eric. Tiba-tiba saja Eric dan burung gagaknya datang sendiri ke hadapan segerombolan gangster yang ingin menyerangnya. Seolah dia diundang. Eric pun mengatakan bahwa ia hanya menginginkan si pelaku dan ia akan pergi tanpa melibatkan siapapun. Namun bos gangster merasa dialah berkuasa di kota tersebut. Bos gangster tak ingin menurut begitu saja dan menyuruh semua anak buahnya untuk menembaki Eric. Terlihat semua anak buah bos gangster menembaki Eric.
Setelah itu mereka tertawa, ternyata Eric tidak apa-apa. Eric pun bangkit dan menyerang mereka satu persatu. Di situ terjadi adegan tembak-menembak. Setelah kerusuhan itu selesai, dan Eric berhasil membunuh mereka semua, termasuk pelaku terakhir yang menjadi targetnya. Bos gangster bersama pacar, dan tangan kanannya berhasil melarikan diri. Mereka juga mengetahui kelemahan Eric ada pada burung gagak, dan bos gangster memutuskan untuk menangkap dan membunuh burung gagak itu. Terlihat mereka merencanakan sesuatu. Setelah balas dendam sudah terbalaskan, Eric pun sudah merasa lega. Ia tak punya tujuan hidup. Eric memutuskan kembali ke makamnya dan mati dengan tenang. Setibanya Eric di makamnya, ia menemukan Sarah yang menunggunya, lalu Eric langsung menyuruh Sarah pulang dan jangan menunggunya lagi. Sarah pun balik, tak diduga, bos gangster bersama pacar dan tangan kanan mengikutinya dan langsung menculik Sarah, untuk memancing agar Eric datang. Dan ternyata benar saja, melalui burung gagaknya, Eric pun mengetahui hal itu. Ia pun langsung menuju ke gereja untuk menyelamatkan Sarah. Sesampainya di gereja, tangan kanan bos gangster langsung menembak burung gagak yang diyakini bahwa itu kelemahan Eric. Di saat bos gangster menembak Eric, dan ternyata benar Eric tidak sekuat sebelumnya. Melihat si gagak masih bergerak, bos gangster langsung menyuruh tangan kanan untuk menembaknya. Di saat tangan kanan mau menembak, tiba-tiba saja Pak Albert datang, dan langsung membantu Eric. Berbekalkan pistol di tangannya, Pak Albert menembaki mereka. Tangan kanan bos gangster berhasil ditembak. Dan bos gangster berhasil membawa Sarah ke lantai atas. Pak Albert sendiri terkena tembakan yang dimana dia tidak bisa lagi membantu Eric. Sehingga Eric harus menyelesaikannya sendirian. Dengan bahunya yang terluka, Eric bersusah payah menghampiri pacar si bos gangster, yang mengancam akan membunuh burung gagaknya, tetapi justru si gagak berhasil mematuk mata pacarnya bos gangster sehingga ia jatuh dan tewas seketika. Bos gangster sendiri menyandera Sarah di atas atap gereja dan mengancam akan menjatuhkan Sarah. Beruntung Sarah berhasil menggantung di pinggiran atap gereja. Eric sendiri harus melawan bos gangster, dengan sisa tenaga yang ia miliki. Mereka pun menyerang satu sama lain. Di saat Eric terpojok, ia mencengkram mata bos gangster dan mentransferkan penderitaannya selama ini, yang membuat bos gangster seketika jatuh dan tewas. Setelah semuanya benar-benar selesai, Sarah berhasil diselamatkan, dan Pak Albert juga berhasil selamat. Eric sendiri kembali ke makamnya di mana di situ ia bertemu sang kekasih. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share.